Maka di sini ada bidang yang perlu kita waspadai atau kita amati, yaitu adalah human medicine, kemudian interface technology, kemudian ada human environment dan IT. Ini yang dilakukan sebagai batasan-batasan kalau kita mengerjakan satu pekerjaan tersebut. Untuk saat ini ada 4 komponen tentang teknologi ekonomi, yaitu Human Machine Interface Technology, Human Environment Interface Technology, Human Software Interface Technology, dan Human Organisasi untuk Interface Technology. Di dalam hardware untuk ergonomik, Human Machine Interface Technology itu menitik beratkan pada fisik manusia, karakteristik persepsi manusia, aplikasi ilmu dan analisa desain evaluasi dari kontrol, display, dan workplace di dalam pengaturan tempat-tempat kerja. Sampai saat ini mungkin untuk masa yang akan datang teknologi ini masih merupakan aspek terbesar dalam profesi ergonomi. Selanjutnya adalah environment ergonomic, yaitu berbicara tentang human environment interface technology. Teknologi ini menitik beratkan pada kemampuan keterbatasan manusia dengan berbagai kondisi lingkungan seperti pencahayaan, panas, bising, dan vibrasi. Penerapannya digunakan untuk mendesain lingkungan manusia termasuk kenyamanan, kesehatan, dan keamanan dari pekerjaan. Cognitive ergonomic yaitu human software interface technology, ini menitik beratkan pada bagaimana manusia memberikan konsep dan mengolah suatu informasi. Maka penerapannya digunakan untuk mendesain memodifikasi suatu software system untuk meningkatkan kegunaan. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang kita ingin melihat apa yang terjadi kalau kita mencoba meminimalkan low back pain, maka ada beberapa kajian yang perlu kita lakukan. Ada reba, ada rula, kemudian ada interface sehingga itu menjaga kewaspadaan kita dalam bekerja, mengangkat, mengangkut sehingga tidak low back pain itu apa namanya? Kecetit saraf. Apa namanya? Saya nggak tahu. Saraf kecepit ya? Pak. Ya, saraf kecetit atau kecepit? Kecetit kali ya. Kecepit. Jadi ini adalah salah satu bagaimana banyak mahasiswa kita. Ya. Hilang lagi? Iya, kayaknya sih hilang lagi nih, Pak. Pak Eko, lanjut ergonominya Pak Eko. Dulu kali Pak Eko atau Bu Naimah? Harusnya Dison ini. Dison udah lulus dari UK, bosnya. Sudah lulus untuk ergonominya, bos. Ternyata sudah selesai. Oke. Ada pertanyaan tentang awal kita berbicara ergonomi. Maka kita nanti berbicara tentang penerapan ergonomi dalam K3. Ada yang bertanya? Naimah, dokter? Ya, Prof. Yang dokter siapa di sini? Mbak Naimah sama siapa? Kemarin berbicara apa ya? Ya, Prof. Kemarin berbicara apa ya? Artificial intelligence, Dok, Prof. Oke. Jadi kita merancang robotik untuk menggantikan pekerjaan manusia atau gimana? Iya, pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Robot. Ya. Iya. Jadi kecerdasan buatan kita lakukan dengan bagaimana? Jadi kita tiup robot sudah bisa seperti kita gitu? Bukan, Prof. Ini seperti ini nih, Prof. Sekarang
contohnya pandemik ya Prof ya, Ya. untuk mengurangi adanya infeksi, terpaparnya infeksi COVID-19, terutama yang di rumah sakit Prof, dari Ya. mulai kita less paperless, kemudian untuk seperti appointment juga udah online, jadi tidak perlu lagi pasien itu ngantri datang gitu ya. Kemudian juga untuk consultation Prof, misalnya ada physician atau apa, kita jadinya ada websitenya gitu loh Prof. Jadi ada beberapa hal dari yang kemarin kita bahas di artificial intelligence yang untuk HSE kemarin tuh Prof, apa istilahnya bagiannya dari itu kalau yang di rumah sakit. Kemarin itu Pak Ote ngebahas tentang sistem yang 4.0 yang untuk industri, kalau nggak salah. Iya. 4.0 itu. Jadi sehingga ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh mesin. Seperti itu Prof. Jadi sehingga tidak mesti ditunggui oleh staff gitu. Tinggal klik di sistem, mesin sudah berjalan gitu loh Prof. Maksudnya seperti itu Prof. Jadi di kala pandemi ini ternyata kemajuan dari teknologi itu sangat berfungsi sekali untuk istilahnya untuk ya untuk membantu tugas manusia sehingga pemaparan infeksi dari COVID-19 itu sendiri bisa sedikit teratasi gitu untuk agar tidak adanya kerumunan banyak orang atau untuk menjaga physical distancing juga gitu loh Prof. Seperti itu sih yang kemarin intinya itu dari intelijen. Jadi adanya dengan pandemik ini pun ada manfaatnya, banyak orang teknologi, orang-orang pinter menciptakan beberapa teknologi baru gitu loh Prof. Sehingga orang dari rumah pun bisa melakukan pekerjaannya tidak bisa istilahnya pekerjaan itu, jadi sehingga tidak istilahnya the work is going on yani, but it will not disturbing another person. Tidak terbengkalai. Ya, tidak terbengkalai lah bahasa Indonesianya gitu. Sehingga aktivitas produktivitas tetap berjalan, tidak mengurangi dari esensi pekerjaan itu sendiri gitu loh Prof. Saya pikir artificial intelligence memang bisa digantikan karena kita kan harus memberikan knowledge dari memori dari apakah robot apa itu kita bisa lakukan. Jadi bisa pakai expert system, kita bisa lakukan membangun orang secerdas dokter, kan itu kan. Bagaimana indikatornya? Oke, kalau dia COVID maka indikator awalnya apa? Thermal. Ya kan? Ada suhu. Apa yang terjadi kalau suhunya di atas 37, maka robot itu harus curiga dan dia menyetop orang tersebut untuk tidak masuk ke tempat-tempat lain. Katakanlah di industri akan berpotensi untuk mencemari. Kemarin itu sempat dibahas di slide-nya Pak Eko itu, Prof. Sempat dibahas ada mesin yang bisa mendeteksi. Jadi bisa mengetahui bahwa person ini suhunya sekian dan ada gangguan medical gitu. Jadi sehingga mereka nggak bisa entry gitu. Kemarin ada di slide-nya Pak Eko itu dibahas juga, Prof. Itu sedikit bertolak belakang dengan prinsip ergonomik ya, Prof. Hilang lagi tadi. Oke, kalau bisa coba tesis itu temanya jangan seperti teman-teman yang lain. Jadi temanya misalkan statistik. Kita tidak menjadikan teman-teman itu menjadi statistik. Jadi ada tema misalkan artificial intelligence. Jadi bagaimana perannya, kemudian itu secara
impact manajerialnya di mana gitu kan. Kalau kita lihat kan semua teman kita kan menjadi statistik aja. Apa yang dilakukan masa jadi statistik gitu kan. Jadi terus terang aja saya kadang malas untuk untuk menjadi pembimbing yang terlalu statistik. Jadi statistik hanya mengukur signifikansi sama validitas sama reliabilitas. Jadi bukan itu gitu kan. Pengaruhnya apa gitu kan. Jadi ini yang harus digali dari teman-teman. Saya berharap muncul ini betul-betul artificial intelligence itu sehingga bisa menangani COVID yang ada di Kuwait. Mbak Naimah ya? Ya, Prof. Iyalah. Masih ini, Prof, masih. Jadi ini ceritanya mau arahnya ke pembuatan programnya atau program yang sudah ada dikembangkan, Prof? Program yang sudah ada aja kalau kita mikirin itu kan itu orang engineering. Berapa Ya. lama pakai program Prof. if then else gitu kan? Saya ngelakuin semua gitu. Sama seperti saya ceritakan waktu awal bagaimana saya kalau mengembangkan expert system satu tanaman dengan lokasi, maka saya komparasikan sehingga saya bangun artificial intelligence. Hanya sayang saya tidak berani melanjutkan pada saat di tanaman kurma kemarin itu saya sampaikan saya nggak bisa melanjutin karena begitu banyak orang dari Arab pergi ke puncak untuk kawin kontrak. Dari situ karena ketergantungan kita pada lebah. Tapi bukan kurma-kurma yang sekarang ya. Yang kurma yang dulu itu susah betul. Harus pakai penyerbukan yang dari lebah Arab. Jadi itu yang saya katakan sekarang itu berbeda. Karena di Thailand sendiri juga sudah subtropis juga bisa tumbuh. Dan di Aceh sudah cukup banyak yang tumbuh. Maka itu menjadi bukan faktor lagi. Jadi itu coba bisa dibangun sehingga impact-nya untuk manajerial itu apa? Oke, saya membangun ini, maka orang-orang mampu kita layani yang COVID tadi. Bagaimana berapa besar kapasitas satu robot miniatur gitu kan bisa mencegah yang itu. Jadi buat saya banyak pengembangannya sebenarnya. Tapi jangan terus terjerembab di dalam statistik gitu kan. Coba lihatin teman-teman yang di Qatar, hampir semuanya kita masuk dalam statistik semua. Jadi nya itu nggak kerasa gitu. Magister manajemen gitu, tapi rasanya rasa statistik. Jadi itu saya merasa bahwa saya harus menyampaikan tidak perlu harus membuat program gitu. Pakai saja yang ada, kemudian itu bisa diterapkan. Ya, Prof. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Mbak Leli gimana? Ada pertanyaan Mbak Leli? Prof, boleh bertanya Prof dengan Kosasi Prof? Boleh. Iya. Gimana Mas Kos? Iya, begini Prof. Untuk di Papua ini kita kan dalam proses ke arah commissioning nih Prof. Jadi ini Mas Kosasi Papua nih. Iya, saya sekarang lagi libur, tapi dari proses konstruksi di gas itu kan sekarang sudah memasuki proses commissioning begitu. Nah, ada satu tempat dinamakan MCB, Prof, yaitu Main Control Building, di mana pada saat sebelum dibangun itu mereka melakukan pengkajian tentang ergonomik. Jadi sudah disusun sebuah prosedurnya yang meliputi tentang lighting, noise, air conditioning, circulation study, workstation and private space, kemudian interior furnishing dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan atau mungkin advice dari profesor,
karena ini sebentar lagi mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan itu MCB itu harus sudah beroperasi. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa asesmen itu bisa layak sesuai dengan standar ergonomi pada saat ini, kira-kira bagaimanakah pengkajian yang baik itu, Prof, agar semua aspek yang dilakukan berdasarkan perkiraan atau prosedur yang dibuat 2 tahun yang lalu bisa terrealisasi atau terlaksana dengan baik pada saat ini, di mana MCB ini memang sudah dibangun, kemudian furniture sudah dibeli, sudah ada, dan agar bisa efektivitas dari sisi office ergonominya itu itu bisa sesuai dan diterima gitu, Prof. Oke, jadi berapa besar ukuran MCB-nya, Mas? MCB-nya lumayan besar, Prof. Iya. Jangan-jangan nggak handling gitu. Jadi coba karena dayanya. Halo. Oke, yang saya nggak bisa memperkirakan satu adalah dimensinya, Mas. Dimensinya sebesar apa, kemudian pengaruhnya di mana, itu yang menjadi kendala kalau di industri. Iya. Jadi tapi perlu dibuat fotonya dulu, Mas. Kemudian kita bisa diskusi, nggak apa-apa. Saya tidak harus menjadi pembimbingnya, tapi informal bisa menjadi pembimbing informal, maksud saya. Baik, Prof. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Karena saya harus menyampaikan sekarang sudah semester 2 kan. Jadi saya berharap akhir semester ini kita sudah harus membuat proposal, dan sekaranglah saya harus meracunin untuk bisa menyelesaikan studi ini lebih cepat. Atau teman-teman pengennya, Prof jangan lama-lama, jangan terlalu cepat, Prof. Saya pengen 2-3 tahun atau 5 tahun lagi barungan. Karena hal ini terjadi di tempat kita. Yang saya katakan dokter yang saya temukan kemarin itu dokter yang ada di Cilegon. Jadi dia sudah lulus, oke, tetapi ya itu teman-temannya hilang saja. Apa yang terjadi? Mereka pengen aktif. Saya pikir kalau hanya aktif percuma. Satu adalah sudah di-delete sama Dikti. Kalau mau aktif kan harus mendaftar baru. Jadi ini yang menjadi kendala. Lebih baik sekarang saya harus selalu mengingatkan untuk pekerjaan ini nggak bisa dianggap sambilan. Nggak apa-apa sambilan sambil berjalan malam minggu. Mas Dadan bisa sambil mancing. Mas Dadan ada nih? Nggak ikut, Prof. Kuliah ini, Prof. Nggak ikut ya? Iya, jadi sambil dia bisa lakukan. Sementara kalau itu diterapkan, kita yang penting bisa lulus, Mas, dalam waktu singkat. Nah, memang ada hal yang positif terus terang saja dari Qatar itu kebersamaannya. Jadi mereka bersama, mereka melakukan siapa saja pembimbingnya sehingga bisa selesai. Jadi itu yang terjadi. Yang di Qatar sekarang siapa ya? Mas Saya Dadan aja. Mama Senjang. Siapa? Saya Mama Senjang, Vidi Manjang. Oh ya, bisa kontak sama teman-teman di Qatar, Mas Daben, Mas Gun-Gun,
tapi dia sangat baiknya apa? Bersama ayo gitu kan. Jadi dengan proses itu bisa terangkat satu kloter. Itu yang surprise itu bahwa Qatar itu ternyata punya kekompakan. Kenapa kita memang punya perhatian juga di Kuwait ini supaya sama-sama selesai. Jadi jangan terbiarkan. Meskipun Mas Eko sama Mas Kosasih di Papua ya, tapi paling tidak tetap bersama. Jadi jangan terputus. Karena kemarin yang terputus itu Mas Heris, tahu ya? Herisyanto yang Doha siapa? Itu ternyata dia sudah pindah ke Tegal. Itu yang tertinggal satu itu aja, tapi dia sudah lulus juga. Teman-temannya mensupport semua. Jadi tolong, ini ketua kelasnya siapa? Masih Mas Eko atau Mas Widi? Atau Mas Eko Mas sama Bu Kusase? Leli, Bu. Pak, Prof. Mas Oke, Widi, Prof. Masih Pak Jadi- Eko. Jadi Widi juga. semua kalau diingatkan Bu Leli jangan sakit hati. Karena biasanya susahnya karena ibu-ibu, terus yang bapak-bapak itu suka sakit hati, diatur sama ibu-ibu. Saya aja di rumah diatur sama istri saya, nurut saya. Masya Allah. Betul saya. Karena kalau Besar. saya tidak diatur, gula saya naik. Keduanya tensi saya naik. Jadi salah satu kenapa saya harus nurut sama istri saya. Jadi tolong semua teman-teman harus nurut sama Bu Leli ya. Bu Leli ya ketuanya. Ya, Prof. Bu Leli, Prof. Jadi Sama Pak Eko, Prof. jangan ada perbedaan gender ya. Nanti, waduh Bu Leli ini ngatur-ngatur emang siapa. Enggak gitu, tapi harus bersama. Bu Leli itu udah pinter, Bu, Prof, ngatur Ya. jiwanya seseorang ini macam-macam, dia udah tahu Iya. wataknya, Prof. Iya. Hati-hati sama Bu Leli. Kalau enggak sabetin Bu Leli. Hah? Jadi intinya itu yang saya setiap pertemuan saya akan ingatkan sudah sampai mana kemajuannya. Jadi kalau bisa Ya, Prof, jangan emang bikin deg-degan, Prof. iya. Ya, memang iya. Tapi nggak apa-apa, itu membuat kita semakin semangat. Menuangkan paling kata-kata dalam narasi emang susah ya, Prof? Ya. Iya. Gimana tuh Prof? Ada tipsnya bagaimana mengarang bebasnya, Prof? Itu harusnya saya suruh itu yang di Doha itu tanya Pak Mas Aman Mufid ya. Mas Aman itu selalu bercerita di Facebook. Oke, teman-teman diajarin gitu. Jadi memang susah merangkai kata-kata sudah kayak gitu. Nanti jangan sakit hati karena sekarang ada model ada yang kita lakukan itu pakai Turnitin. Iya. Kalau pas mungkin kebetulan sama kan nggak bisa ituin, Prof. Turnitin ya. Itulah makanya, Prof. Jadi kalau yang tadi dikatakan Prof mengenai nggak pakai statistik, kayaknya kita kan sedang belajarnya ke sana statistik aja. Menurut kami itu belum expert benar, Prof. Jadi kalau seandainya yang lain seperti apa, kita belum mampu. Oh, Prof Harlem. Oke, jadi bisa tanyakan Pak Tatan berapa dan kemana harus apply untuk untuk student version. Jadi bisa dipakai semuanya untuk mencek kalau tugas akhir karena terus terang aja kalau enggak ya saya nanti cek.
waktu terakhir saya sampaikan bahwa jadi yang kemarin kan sudah saya cek. Jadi nanti coba tugas saya hanya mengajar sampai 1 semester. Selanjutnya Pak Jamal. Pak Jamal itu dari kesehatan ya. Oke, dari kesehatan. Nanti bisa tanyakan. Tapi saya pasti akan mempertanyakan lewat WA ini sudah sampai mana. Jadi jangan marah ya. Kalau saya ingatkan, Mbak Naimah jangan marah ya. Siap, Ya, Prof. Prof. Enggak, Prof. Karena kalau Ya, Mbak Naimah marah, saya juga takut. Takutnya saya disuntik pasti saya lari dulu. Ya, Prof. Enggak kok. Enggak bakal marah kalau sama Prof. Prof enggak berani, Prof. Iya toh. Kami senang, Saya Prof. takut tuh sama dokter. Prof. Ya. Senang, Prof, malah diingatkan. Oke. Pak Kosase saya ingatkan. Pak Kosase bikin proposal. Itu ya Pak Kosase ya. Ya, sudah diajukan Prof. Ini Prof pembimbing satunya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau toh nggak diizinkan nggak masalah juga, saya nanti bisa informal, nanti bisa bimbingan. Iya, terima kasih Prof. Ya sangat. Oke. Tapi semangat ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Mas, kita bisa rehat 20 menit ya, karena waktunya maghrib. Ya, Prof. Kita akan kacau balau di tengah-tengah nanti. Tujuannya kita kan Kalau Ini mah udah kayak bikin kian. iya. Apa? Karena kalau cara resmi kita nggak bisa. Pengennya Prof Kohar emang ada perubahan, memang suatu yang baru gitu. Tapi Iya. kemampuan kita nggak seperti itu, nggak bisa. Tapi tinggal gimana kita bikin nganunya gitu. Saya paham Prof Kohar itu pengennya ada inovatif dari mahasiswa yang Betul. membuat suatu terobosan baru seperti itu. Tapi Kalau yang kendala di push begitu tuh harusnya itu orang-orang yang sekolahnya reguler. Kalau kita kan non reguler ya, kelas VIP, masa di situ kayaknya nggak sanggup juga. Nih sekolah aja nggak bisa sambil full time. Makanya Prof Kohar basicnya itu dari teknik gitu. Iya, dari ITB itu kan dilihat dari materi yang pertama, modul pertama kan dia dari ITB, S2-nya ITB, habis itu baru S3-nya dari IPB. Ya. Kalau saya Ini nggak juga terlalu teknik mulu-mulu, industri. kalau saya sih nggak terlalu mulu-mulu kan prasyarat kelulusan, jadi sebisa Iya, saya aku sing penting aku analisa kalau lulus, saya. kono kan? Emang idealnya Lulus seperti itu telah. sih, karena kita pasca sarjana kan, idealnya seperti itu. Lulus terlambat masalah, nggak lulus masalah. Iya kan? Tesisnya gampang bermasalah juga. Jadi Ya. piye Pak Eko? Jadi piye Pak Eko? Ya namanya Tapi juga kalau kita- mahasiswa selalu disalahkan. Ya betul. Ya jadi ya sesuai kemauan kita lah. Mau di ya nggak Malah apa-apa. jangan juga baper. Aku kepengennya cepat Oh, lulus. Oke, sudah. Teman-teman, Udah dulu hari ini. Saya paham kalau Tenang. Udah nggak dulu. apa-apa. Udah dulu. belum. Udah Waalaikumsalam. dulu. Masih ada Prof di sini. Baper. malah baper. Pak Bisri, Tenang, minum tenang, air putih, Pak tenang. Bisri. Ya, Nanti sodium, bisa-bisa sodium. darah tinggi. Udah dulu ada. Masih ada Prof di sini. Masih ada Prof. Nanti di grup yang lain yang mau dibahas lagi yang lain. thank you, sister. Maaf ya. Kita harus bahas kayaknya special time untuk tesis. Ayo, spesial time kita bahas bareng-bareng Ya yuk. boleh kita Asik. bareng-bareng. Habis ini aja. Habis kuliah ini aja nih. Nggak Habis ini bisa, nyambung kan nanti ada Patatan. Pak Oh, Pak Dadang, Pak Tatang. Tatang. Banget sih. Ayo kumpul gitu Yuk kita hari kumpul-kumpul biar kita punya malam gambaran. atau minggu sore Kita tadi supaya ada gambaran masing-masing supaya ada yang bisa. Kalau bisa kita studi banding ke Qatar, kelas Qatar kemarin gitu. Kalau ada. Bu Naimah. Ya, Kemarin kenapa nggak dicatat itu judul tesisnya? Kan Pak Eko udah ngituin itunya. belum ada judul. Nah itu
Judul pastinya belum ada, baru temanya tentang itu, tapi arahnya kemana, khusus Bu Dokter kemana? Naima kalau saya sarankan, Dokter Naima dulu satunya kan ambil manajemen rumah sakit tuh. Bukan teknik ya, manajemen rumah sakit. Sambungan aja ke situ, karena kan linear nanti. Ya, Kalau tapi saran ini, saya sih, ya ini Enggak, kalau permintaan. menurut saya kan namanya judul itu kan gini, ini judul itu belum tentu di approve dulu, jadi judul submit dulu, nanti approval Iya. judul belum, nanti judul Belum nanti tentu. Halo, saya udah ngajuin judul. dikonsultkan lagi, Saya nanti kita ngajuin judul. ini mungkin cocok apa ya, baru nanti pembimbing. Iya. Udah ngajuin judul tapi ditolak, diminta ngisi. Prof, udah masuk belum nih? Udah ngajuin. Belum. Kalau menurut saya gini, kalau rumus saya ketika di Pajajaran itu, kita harus punya jurus 1, 2, 3. Jangan sampai yang kita serahkan tuh yang paling baik. Nggak ada ceritanya kita ngajukan itu akan benar, mesti akan direvisi seperti itu. Iya, Kita punya benar. jurus A, B, C. Ini kalau Udah. salah ini jawabannya ini gitu. Kalau kamu ambil Bacot habis itu dong, udah babak belur nanti. Saya udah ngajuin 1, terus habis itu Prof maunya saya kebetulan nih nggak ada Prof. Nggak ada left. Ya, jadi saya ditolak judul saya. Saya udah bikin proposal, terus ditolak bilangnya Dokter Naima bikinnya untuk khusus ya artificial intelligence. Jadi disuruh ganti total gitu. Oh, gitu. Ya udah bilang aja keterbatasan Makanya gitu nggak aja. kebayang ini arahnya mau kemana gitu. Jadi cuma dibilang terserah Dokter Naima bikin program buatan Dokter Naima sendiri aja. Nah, kalau bikin program mah ini mah udah jatuhnya ke riset mah ini mah S3 bukan jatahnya S2. Dan kita kan waktunya kan sedikit kan, cuma 4 semester, tinggal 3 semester lagi. Tapi disuruh bikinnya temanya susah banget. Kembali aja lagi ke laptop sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Iya, itu aja. Jangan mengikuti kemauan dosen. Kalau kita mampunya kalau ngikutin kemampuan dosen ya mungkin kita nggak bisa ngejar, kecuali kitanya memang mampu, nggak masalah gitu loh. Iya, Mbak Leli maunya sih begitu. Iya, jadi teman-teman jangan menjadikan itu suatu beban ya. Misalnya dosen ngajunya, aku ngambil ini. Jangan dijadikan ini, maksudnya jangan dijadikan bahwa kita harus mengikuti dia, tidak. Itu gitu kan cuma ya, tapi masukan. itu Mbak Lili bukan masukan. Jadi aku tuh dibilang, udah pokoknya Dokter Naima tentang artificial intelligence, pembimbingnya saya sama Pak Tatan. Gitu, Belum bikin tentu ya. Nanti gini. Jadi nanti gini, ini kan prosesnya kalau yang kelasnya 2020 itu kan masih cukup lama ya. Dalam pengajuan judul, dalam pengajuan proposal gitu ya, masih membutuhkan waktu. Contohnya aja teman-teman di kelas 2019 itu contohnya udah mengajukan judul, tapi pada SDN-nya juga pada berganti judul gitu kan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari sekarang diraba-raba aja dulu, kira-kira mana sih yang cocok dan kira-kira sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas kita sendiri masing-masing. Jangan memaksakan kehendak. Pak Tatan tuh selalu mengingat. Oke. Oke, saya mencoba sesi kedua adalah mendefinisikan K3. Jadi Ray John itu menyampaikan bahwa Babisian
Tosia itu memberikan arti tentang K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat, aman, baik bagi pekerjaannya dan perusahaan maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar industri tempat kerja tersebut. Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak terduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan dan kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Merujuk definisi kecelakaan kerja, maka muncullah pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja yang menjelaskan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan atau mengadakan pengawasan yang ketat. K3 terkait dengan ergonomi. Merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu peningkatan kualitas kehidupan kerja. Maka tujuan K3 tadi adalah untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan efisiensi kerja. Kita selalu berupaya bagaimana kita bekerja secara aman, nyaman, dan produktif. Maka ergonomi adalah suatu ilmu tentang kerja. Pengertian ergonomi, ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan mencapai produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perancangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia, sistem orang dan mesin peralatan yang dipakai oleh manusia agar dapat dijalankan dengan cara yang efektif, termasuk alat-alat peragaan untuk memberikan informasi bagi manusia. Maka di dalam ergonomi perlu kita belajar display. Display itu bisa memberikan rambu-rambu bahwa lampu lalu lintas itu merah maka dia harus berhenti. Sama dengan kalau kita bekerja di industri, maka kalau itu alarm untuk merah itu memberikan sinyal, maka dia harus memperhatikan bahwa akan terjadi kondisi-kondisi sebagai early warning terhadap bahaya. Maka metode pendekatan ergonomi adalah multidisiplin dan partisipatif. Orientasi permasalahan meningkatkan kondisi tempat kerja mulai perancangan ulang kondisi tempat kerja melalui media penyampaian informasi dengan pendidikan dan pelatihan pada semua tingkat pengambilan keputusan. Maka di dalam proses ini perlu ada investasi yang memberikan impact pada manajerial. Pada level operasional menerapkan prosedur dan pedoman kerja. Maka di sini seorang pimpinan harus melihat bahwa setiap apapun yang dilakukan di dalam industri berkaitan pada level manajerial. Maka direksi, pimpinan, pengambil keputusan akan berperan di situ. Sementara untuk yang staf maupun operator, dia hanya akan menerapkan apa yang sudah dijalankan atau prosedur yang harus dilakukan oleh operator tersebut. Maka sistem kerja itu baik manusia, sarana, prasarana akan berupaya memaksimalkan hasil kerja, produk yang dicapai, dan produktivitas di dalam satu waktu. Faktor sebagai manusia kerja, faktor dari dalam ada umur, ada jenis kelamin, ada kecerdasan, ada kekuatan otot fisik, dan bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan lain-lain. Di mana kita menyadari umur itu tidak bisa
Cek sound, cek sound. Sinyalnya Prof lagi kayaknya. Oke, Bu. Ini kira-kira 2020, angkatan 2020 tahun depan kuliah di Jakarta nggak ya? Kalau masih pandemik gimana ya Mas Vidi? Mudah-mudahan sih enggak ya Bu, wisudanya aja lah kalau lulus semua. Mudah-mudahan. Kalau kuliahnya di Jakarta gimana? Kitanya nggak bisa ngikutin dong, nggak bisa online. Enggak yang seminggu. 2 minggu Mbak Eh, 2 minggu ya. 2 minggu kalau tatap muka itu. Oh, yang maba ya? Iya. Iya. Yang mabal Bu, mabal. Kalau di Kuwait itu pakai Pfizer ya Bu ya? Pertama pakai Pfizer Mas Vidi, kedua pakai Oxford. Sekarang balik lagi tuh kayak ke Pfizer itu. Saya yang termasuk kena Oxford. Oh bisa digabung ya? Enggak digabung. Berarti kelompok Pfizer sendiri angkatannya oke. sampai selesai. Kemudian saya kemarin Oxford. Ini baru-baru Oh. nih Pfizer lagi datang. Saya Pfizer. Siap. Bu Oke, Leli bisa saya mau lanjutkan? tanya, Iya, silahkan. yang sertifikat TOEFL kita itu belum dapat ya? Apakah kita masih ada ujian lagi? Kayaknya udah deh. Sertifikatnya nanti deh. Nanti saya tanyain sama Bu Ana. Oh iya, makasih. Iya. Kayaknya sudah itu sertifikat. Teleri sertifikat TOEFL kita gimana? Belum dikirimin ke rumah masing-masing ya? Ada ini di Kuwait Pak Kotsasi. Waduh, kenapa dibawa ke Kuwait yang punya saya? Punya yang di Kasih ke Indonesia. sini aja Kuwait ya. Tunggu. Ada di Kuwait Pak Koko. Kemarin itu Gimana? Kita lanjut kan lagi, karena Prof. dititipkan sama Pak Robi, jadi dibawa di sini. Tapi kan sudah ada kan yang diposting di grup ya? Udah sih itunya yang PDF-nya dapat sih. Kalau Mohon, yang oke lah. originalnya Kuliah lagi udah ada Pak, udah masuk. Prof. Buat S3 ya Pak ya? Syarat S3 ya ya Pak buat Haji ya? rame aja. Oke, Ngeramein. bisa saya lanjutkan? Silakan Prof. Lanjut, Prof. Oke, sarana kerja yang tidak memadai, tidak adanya keserasian antara ukuran bentuk sarana kerja terhadap tenaga kerja. Jadi sering kadang-kadang orang abai karena tidak dirancang dari awal, sehingga apa yang terjadi bahwa lokasi tempat yang sering adalah switch off. Jadi tombol-tombol itu tidak sesuai dengan orang yang bekerja. Oke. Maka apa yang terjadi kalau stop kontak tersebut tidak sesuai dengan ukuran bagi pekerja di situ, maka efektivitas dan efisiensi tidak kerja secara optimal. Jadi orang bisa loncat-loncat hanya untuk mematikan atau menyalakan kondisi yang ada. Demikian juga untuk melihat bahwa ada yang harus dihadapkan oleh pekerja yang sangat besar ukurannya, tetapi dia hanya memiliki kursi yang kecil ukurannya. Apa yang terjadi? Jadi dia tidak muat.
bagaimana dia akan mencoba untuk duduk. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa sering di dalam bekerja kita tidak merasa nyaman. Maka persoalan antropometri tenaga kerja, jadi ergonomi terkait dengan antropometri ukuran tubuh seseorang, baik itu antropometri statis dari jangkauan, kemudian dinamis adalah yang untuk bergerak pergerakan, maka perlu dua-duanya adalah rancangan kerja tempat kerja. Bagi tenaga kerja, pertama adalah perlunya ada perlindungan kesehatan dan keselamatan serta kenyamanan kerja. Untuk alat relatif lebih aman. Nah, hanya yang menjadi kendala adalah ukuran dan bentuk menjadi problem. Apakah itu harus dilakukan perbaikan dan seterusnya. Produktivitas akan sesuai dengan standar yang dilakukan karena biasanya industri mencoba setiap kali ada perubahan dan kita operator harus menerapkan pekerjaan itu sesuai dengan arahan dari manajer produksi. Maka produk yang dihasilkan harus mampu bersaing di pasaran, maka harus berkualitas. Ukuran antropometri, baik itu batasan ataupun gambaran visual, maka tinggi badan atau tinggi bahu atau tinggi siku dan seterusnya itu menjadikan perhatian bagi perancang-perancang produk. Demikian juga panjang lengan atas dan lengan bawah. Jadi diukur dari ketiak sampai siku. Ini kalau orang itu biasanya olahraga diperlukan untuk menjangkau kalau dia mau berperang, katakanlah UFC ataupun tinju. Maka posisi duduk juga diperlukan, tinggi duduk, berapa derajat yang diperlukan agar aman, misalkan untuk driver. Tinggi duduk, tinggi siku duduk untuk sandarannya, dan seterusnya. Tinggi pinggul duduk. Jadi ini apa yang ada di sini, kebetulan ada singkatan yang ada sehingga kita bisa menerapkan. Jalur lintas produksi. Jadi kalau kita melihat bahwa prasarana kerja, bagaimana lintas produksi biasanya menggunakan line balancing, conveyor belt, sehingga apa yang harus dilakukan, jalurnya kemana, itu menjadikan perhatian bagi jalur lintasan karyawan. Ini yang aneh karena di sebelah sini adalah orang serius bekerja, kemudian yang di sebelah sini serius kerja, di sini malah seenaknya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi di dalam industri. Maka ini yang menyebabkan kenapa suatu perusahaan melarang suami istri bekerja, karena jangan sampai yang di sini bekerja serius, yang di sisi lain temannya agak mengganggu pekerjaan. Kalau itu dilakukan misalnya mengganggu istrinya, yang di belakang di sini bisa marah, jadi bisa kena tonjok nanti. Lingkungan kerja, jadi kebisingan, jangan terlalu bising, maka akan mengganggu pekerjaan. Iklim kerja, jadi suhu apakah kering, ada humiditas yang dilakukan, dirancang oleh teman-teman kemarin. Kemudian apakah getaran, berapa hertz yang dilakukan, maka akan mengganggu organ tubuh, apakah itu tulang belakang, perut maupun ketajaman dari mata. Faktor kimia ada gas, uap, debu, dan asap. Jadi ada faktor psikologis, sikap dan cara kerja, suasana kerja dan hubungannya, dan bagaimana juga pengaruh terhadap bakteri, ada virus, jamur, cacing, dan seterusnya. Sikap tubuh yang tidak alamiah akan menyebabkan orang bekerja mudah lelah. Gerakan tubuh yang tidak alamiah juga demikian akan mengganggu dan bisa menyebabkan kecelakaan.
maka dilakukan adalah upaya bagaimana mengurangi rasa sakit akibat muncul di dalam proses kerja tersebut. Maka kalau dia berdiri terus, kemudian ada yang duduk terus, apa yang terjadi kelelahan dan bagaimana mengatasinya, maka perlu ada ukuran yang kita ukur waktu produksi yang dilakukan pada setiap unit produk. Sikap kerja ergonomis menghindarkan sikap yang tidak alamiah dalam bekerja. Beban statis menjadi seminimal mungkin. Pembuatan penentuan kriteria dan ukuran baku peralatan kerja, terutama untuk meja dan kursi kerja, harus punya perhatian lebih besar. Dilakukan sikap berdiri, duduk secara bergantian. Ini ada perusahaan Sony yang dia menerapkan kerja dengan cara berdiri. Maka berapa menit sekali dia harus istirahat duduk untuk mengurangi kelelahan di dalam kerja. Maka ada juga desain alat, bagaimana memegang alat, kemudian kalau itu bor, bagaimana memuntir, dan seterusnya. Sikap duduk, jadi keuntungannya mengurangi kelelahan pada kaki, terhindarnya sikap yang tidak alamiah, serta berkurangnya pemakaian energi. Kerugian melemahnya otot perut, jadi melengkungnya punggung, serta efek buruk bagi organ bagian dalam. Jadi kalau banyak duduk itu akan menyebabkan kondisi-kondisi ini. Sikap duduk, jadi ini kita lihat pada perusahaan garment yang terjadi kalau itu dilakukan, maka ada dampak-dampak yang terjadi pada biasanya pada finishing, jadi ada yang nyetrika dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan. Sikap berdiri, otot perut tidak kendor sehingga vertebrata, ruas tulang belakang tidak rusak dan tidak mengalami pembebanan. Tapi kerugiannya otot kaki cepat lelah. Untuk pemenuhan kondisi kerja berdiri diperlukan mobilitas atau jalan berpindah dari tempat. Diperlukan juga jangkauan tangan yang lebih panjang. Serta terjadi kecenderungan mengerahkan tenaga yang lebih besar. Kemudian ruang kerja yang cukup luas untuk selonjor kaki pekerja bila dia harus duduk. Jadi ini adalah seorang operator yang harus berdiri, yang saya katakan ini lebih banyak dilakukan oleh Sony, bukan Sony Ericsson, tapi misalkan untuk televisi maupun untuk elektronik, itu banyak menerapkan seperti ini. Ada suaranya nggak ya? Duduk dan berdiri. Jadi kita lihat bahwa yang duduk memegang handle dan seterusnya, jadi ini akan bermasalah pada saat dia akan menerapkan posisi tersebut. Faktor yang terpengaruh pada kerja angkat dan angkut di beban yang diperkenankan adalah berapa maksimumnya, kondisi lingkungan kerja, keterampilan bekerja dan peralatan kerja, serta keamanannya. Maka perlu ada bantuan di dalam proses bekerja angkat-angkut. Pegangan harus kuat. Lengan berada sedekat-dekatnya dengan badan dalam posisi lurus. Punggung juga harus lurus. Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengimbangi momentum yang terjadi pada posisi mengangkat. Berat badan dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong serta untuk gerakan pertimbangan. Ini perlu dilakukan, terus terang saja kalau kita bekerja di industri, maka beberapa hal yang harus dilakukan sehingga dicatat gitu kan. Sehingga pada saat dia bekerja, postur tubuhnya bagaimana dalam dampak sekian hari, sekian minggu, dan sekian bulan. Jadi ini adalah salah satu prinsip-prinsip di dalam penerapan kerja angkat ataupun angkut. Misalkan saja dalam penerapan angkut semen yang sudah jadi cukup besar. Kalau semen 50 kiloan, jadi
akan keberatan. Jadi itu adalah salah satu upaya di dalam penerapan guidance bagi operator. Sistem kerja angkat-angkut ini ada kriterianya. Kalau tingkat dewasa sekian kilogram, demikian juga untuk wanita. Dan kalau tenaga kerjanya muda, maka berapa berat yang harus. Maka di sini adalah kalau yang mengangkat ataupun mengangkut, mana yang harus kita perhatikan. Jadi kita lebih banyak deskripsi kalau bekerja sebagai ergonomis di industri. Oke, kelelahan yaitu kondisi tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan vitalitas di dalam bekerja, jenis kelelahan yang muncul adalah gejala kelelahan otot maupun gejala umum, yaitu berkurangnya tekanan fisik, makin rendahnya gerakan, dan meningkatnya banyak kesalahan. Jadi ini yang menyebabkan kalau otot yang terjadi, maka sering kadang-kadang kalau orang yang tua seperti saya akan muncul tremor. Kalau dokter boleh tremor nggak nyuntiknya? Nggak boleh, Prof. Nggak boleh. Tapi waktu nyuntik Pak Jokowi dia gemeter itu, dokter presiden itu gimana itu 2 kali juga sama itu. Grogi. Mungkin karena grogi kali, Prof. Karena kan di live, terus Atau usia karena juga, Prof. ini Kelihatannya Pak nggak Jokowi muda. gemetaran itu. Ya banyak faktor sih. Enggak ya? Banyak faktor sih, Prof. Pressure-nya Tapi besar, sebenarnya Prof. ya memang nggak boleh tremor. Pressure-nya Persyaratan besar, wajib. Prof. Kalau dia operasi, kalau tremor kan bahaya juga. Iya, Prof. Ada juga, Prof. Jadi ambil spesialis apa yang dilakukan untuk orang yang tremor ya? Neuro. Neuro ya. Iya. Aman? Iya, Prof. Nggak Aman. bisa bedah jantung Oh, atau spesialis. Kalau yang maksudnya kalau mau berobat ke spesialis neuro. Tapi kalau bukan. yang punya tremor, Kalau mendingan dokternya yang tremor. kalau dokternya tremor berarti ambil yang nggak banyak melakukan tindakan. Kayak Jadi misalnya memandang lab, saja. yang lab Memandang misalnya. pasien saja. Misalnya Pasien ini sembuh. ini Prof yang spesialis patologi klinik yang kerjanya di lab. Begitu. Maksudnya dia hanya membaca hasil lab darah gitu. Itu kan nggak perlu. Jadi nggak boleh tindakan apapun. Ya, sebaiknya disembuhkan dulu tremornya. Ya bagaimana kalau dari tingkat 1 sampai tingkat akhir gemetaran terus kalau lihat pasien? Jadi nggak boleh. Iya. Sebaiknya betul ya. disembuhkan dulu mentalnya. Mungkin apa dari mentalnya mau kan kalau kayak gitu kan berarti grogi kali atau apa. Kalau dari penyakit ya harus disembuhkan dulu penyakitnya, Prof. Memang ada penyakit yang membuat tremor? Iya, ada. Ada ya. Ya, Oke. Terima kasih, Dok. sama-sama, Prof. Oke, faktor yang penyebab kelelahan, intensitas dan durasi kerja fisik dan mental yang terlalu intens. Lingkungan kerja yang tidak mendukung, katakanlah lampunya gelap. Kemudian irama metabolisme tubuh. Memang ada iramanya metabolisme tubuh itu. Jantung saya metabolismenya Senin Kamis misalkan. Boleh, Dok? Iya,
Bisa, Prof. Jadi ini irama metabolisme tubuh maksudnya dia apakah metabolisme tubuhnya itu sesuai dengan normal atau tidak gitu, Prof. Gitu. Ya, Jadi yang misalnya pertanyaan adalah irama metabolisme tubuh. Iramanya dangdut atau apa? Bukan itu. Bukan ya? Bukan, Prof. Yang bukan irama lagu, irama musik, bukan, Dok. Maksudnya ini irama jantung. Itu ya irama jantung, terus bisa juga misalnya siklus dari metabolisme tubuhnya seperti apa gitu. Gastrik. Oke, kita banyak tahu dari dokter nih. Masalah psikologis, jadi orang itu grogi, orang itu tidak nyaman, kemudian ada penyakit yang ada di dalam. Kemudian gizi. Nah, gizi ini menjadi penyebab. Terus terang saja saya pernah merancang satu industri. Pertama, kita melihat bahwa di industri itu pekerjanya itu selalu selalu merokok kalau datang pagi-pagi, kemudian banyak ngobrol pada saat bekerja. Kalau itu di industri kan dia masuk di ruang, kemudian ditembak sama water cannon sehingga dia bersih, baru masuk ke ultraviolet. Jadi kira-kira itu apa yang terjadi kalau itu dilakukan, kemudian dia hanya ngerokok dan ngobrol saja, maka potensi kecelakaan kerja Oke, akhirnya saya coba membuat semacam kantin. Jadi kantin itu dipakai untuk semua pekerja sehingga pemenuhan kebutuhan gizi pada waktu siang hari mereka cukup. Ternyata pada waktu berjalan sudah baik, tapi pada waktu saya tinggalkan karena saya menjadi rektor di Solo, operator-operator tersebut banyak yang keracunan. Jadi dampaknya kantin menjadi bubar. Dan sekarang waktu saya tengok industri tersebut, ya yang masak diganti orang luar sehingga tidak berisiko untuk industri tersebut kekurangan. Jadi ini adalah salah satu tidak menjadikan kendala bahwa penyebab keracunan adalah industri tersebut. Oke, kinerja fisik dan mental. Jadi didukung juga lingkungan kerja, metabolisme tubuh tadi, ada psikologis yang hambatan di dalam bekerja atau tidak, kemudian ada penyakit di gizi, itu menjadi faktor kelelahan kerja dan berpotensi terhadap kecelakaan kerja. Maka kondisi itu harus distabilkan, harus antara kinerja fisik, mental, lingkungan kerja, harus mendukung terhadap pekerjaan yang dilakukan. Prof, mohon maaf, share screen-nya terputus.
Oke, posisi yang menjadikan kelelahan. Jadi ini yang dilakukan oleh banyak dokter di Cilegon. Jadi posisi orang mengelas mengerjakan seperti ini digunakan sebagai upaya melakukan antisipasi pencegahan. Jadi ada rula, ada reba, ada banyak upaya sehingga dia terhindar dari kecepit kecepit low back pain, saraf kecepit. Jadi ini adalah salah satu yang terjadi kalau itu dilakukan. Oke, pencegahan terhadap kelelahan menggunakan secara benar waktu istirahat kerja. Jadi kalau nanti kita ada yang mengambil ergonomi, jadi hal-hal seperti ini harus dicatat. Jadi bagaimana mencegah terhadap kelelahan atau mencegah terjadinya low back pain. Ini ditulis ini. Menggunakan secara benar waktu istirahat. Jadi jangan pakai statistik lagi ya. Jadi ini memang ini deskriptif. Jadi ya, dari hasil penelitian memberikan informasi bahwa dia akan terjadi potensi kecelakaan. Jadi kumulatif trauma disorder ini juga sama, dari keadaan yang tidak teratur muncul. Terkumpul kerusakan kecil akibat trauma berulang membentuk kerusakan besar dan menimbulkan rasa sakit. Trauma yang lain ada overexertion, jadi penggunaan berlebihan, peregangan yang berlebihan, kemudian penekanan. Jadi ini orang yang juga main olahraga terlalu berlebihan semua, ini juga menjadikan permasalahan trauma terhadap jaringan saraf. Contohnya adalah tendinitis, jadi tendon yang meradang atau nyeri. Rotasi cuff tendinitis, yaitu satu atau lebih RCT pada bahu yang meradang. Tenosinovitis ini pembengkakan pada tendon maupun sarung tendon. Carpal tunnel syndrome, epicondylitis, dan white finger, jadi pembuluh darah di jari yang rusak. Oke, contoh CTD adalah bagaimana kalau misalkan pengaruhnya pada saat dia bekerja, tangan kejepit dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu handicap di dalam kerusakan-kerusakan ada tendonitis, ada rotator cuff tendinitis, ada tenosinovitis dan seterusnya. Pencegahan dan pengendalian bahaya, menghilangkan, mengurangi, atau mengontrol faktor risiko terhadap pengendalian secara teknik, pengendalian secara administratif, desain kantor kerja yang harus nyaman, kemudian pelatihan di dalam bekerja. Maka pengendalian secara teknik kontrol adalah mekanisme yang lebih disukai untuk mengendalikan terhadap bahaya ergonomis. Untuk itu perlu memerlukan perancangan ulang stasiun kerja, metode kerja, dan alat untuk mengurangi tuntutan pekerjaan. Seperti terjadi pada tenaga kerja yang saya tadi sampaikan, misalkan saja mengelas bawah laut, itu juga perlu evaluasi atau analisa ergonomis dalam jangka panjang. Kalau di Kuwait ataupun Timur Tengah ada yang mengelas di bawah laut juga enggak? Welder bawah laut? Di antara teman kita enggak ada ya? Semuanya nurse ya? Sama dokter? Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof. Oke. Di production, Prof. Saya di lab, Dok. Lab chemical. Oh. Kontaminasi dengan alat kimia enggak di dalam pekerjaan itu, Mas? Paling bau chemical, terutama amonia. Saya kerja di pabrik pupuk. Oke. Amonia itu konsumsi sehari-hari lah, bau amonia. Ya, pesing-pesing gitulah ya. Ya. Oke.
Oke, untuk pengendalian secara administrasi, maka penggantian pekerja untuk pekerjaan dan mensyaratkan fisik yang berbeda, maka seorang supervisor harus mengingatkan pekerjaan tersebut harus ditangani dengan baik. Misalkan aja pakai masker terus nggak Mas untuk menghilangkan amonia itu? Oh, tergantung ini, Prof. Tergantung kita misalkan nyampling amonia yang 99% itu udah pasti pakai SCBA yang lengkap itu. Kalau yang 18% tergantung kita analisa sampelnya yang berapa persen kadar amonianya. Kalau yang 18% nggak pakai apa-apa. Kalau yang 50% pakai masker biasa. Kalau yang 99% yang pure baru pakai SCBA. Kalau kerja sehari-hari ya berdasarkan konten amonianya dulu gitu. Yang mau dianalisa berapa persen kadar amonianya. Oke. Oke, prinsip penerapan ergonomi adalah bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh operator. Menghindari kondisi statis tidak melebihi dari 15% kekuatan maksimal. Dan diusahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah untuk bekerja. Dan sedapat mungkin menghindari sikap berdiri, diam saat bekerja, kemudian melakukan pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Di dalam simpulan ini, penerapan ergonomi ditetapkan kerja yang bertujuan agar bekerja saat bekerja, selalu dalam keadaan produktif, aman, nyaman, sehat, selamat, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik itu operator, supervisor maupun direksi yang mengarahkan pada pekerjaan tersebut. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis dan pedoman K3 di tempat kerja serta menjamin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dengan pembinaannya. Saya rasa demikian yang saya sampaikan untuk materi ini. Kita perlu foto bersama dulu karena saya harus sampaikan sama Mas Eko. Siapa yang bisa foto bersama? Ya, saya Prof. Ayo teman-teman dibuka dulu. Mungkin Prof bisa stop share dulu, Prof. Oke. Oke, sudah? Oke. Oke. Ya, jadi tolong silakan saya dibuka dulu. share. Ya. Mbak siapa yang Naima, Prof, saya Prof. Mbak Naima. Oke, saya minta di-share. Nanti harus saya laporkan ke Mas Eko. Kita kelihatannya ketemunya 6 kali atau 7 kali tatap muka, jadi 3 kali pertemuan. 7 kali, Prof. Ya. 6 kali berarti 3 kali pertemuan. Jadi 6 atau 7 modul. Habis itu kita perlu berbicara apakah tugas atau UAS baiknya. Saya khawatir kalau UAS itu nilainya kurang bagus. Jadi ada baiknya bentuknya seperti kemarin kita bagi ada 7 kelompok mungkin tugas yang kita lakukan karena saya harus serahkan
nilai UTS, nilai tugas ini ke dosen lanjutan, yaitu Pak Jamal. Jadi kalau UTS saya khawatir nilainya fluktuatif gitu kan. Jadi lebih baik bentuk paper saja. Ada yang bertanya, ada bagusnya UTS saja, Prof. Oke, saya siap semuanya. Gimana teman-teman? Siapa nih, Mas Widi atau Mas? Ya, Mbak Eka gimana? Tugas saja, Prof. Gimana, ada UTS saja atau bagaimana kawan-kawan? Oke. Kalau tugas saya mulai merancang apa saja tugasnya, kemudian UTS juga sama, saya harus merancang UTS. Jadi jangan sampai, saya hanya khawatir karena dosennya yang kedua lain dan sudah sepuh, lebih sepuh dari saya. Saya khawatir dia nggak tune in, jadi ada baiknya lah Mas Eko dibagi ya, Mas Eko atau Mas Vidi ya? Tolong dibagi 7 kelompok. Saya Ya, akan Prof. buat Nanti kita bagi, Prof. ya, yang bagus saya akan kirim ke jurnal, baik itu yang jurnal Sinta yang scientific atau jurnal-jurnal yang ada di universitas lain. Oke. Jadi kira-kira itu ada pertanyaan? Jadi tugas kelompoknya nanti di-share di grup ya, Prof? Ya, oke. Oke, siap saya. Oke. Tapi juga nanti saya akan share contoh-contohnya seperti kemarin itu untuk ergonomi. Siap, Prof. Oke, Prof. Ayo, Oke, dibuka terima dulu kasih. kameranya semua. Oke. Foto Ya. lagi, Prof. Ya, Foto foto lagi, ya. oke. Ya foto ya, 1, Pak Suroto. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Iya, Ya. terima Oke, kasih, Prof. sampai ketemu lagi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Malam. Terima kasih. Semangat, Mas. Oh. Harus semangat ya. Jadi kalau nanti akhir semester saya nanti kentongin lagi. Sudah sampai mana tugas akhirmu? Oke, Mbak ya? Ya, Setuju Prof. ya? Ya, Setuju. Prof. Setuju, saya ganggu ya. Setuju. Siap. Setuju Kamu banget, harus Prof. diganggu kayaknya terus, Prof. Saya tutup ya, teman-teman. Semuanya, Prof, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.